Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami, itu dari kelompok 8, tentang anggaran neraca. Pengertian anggaran neraca. Menurut Supriyono 1960, anggaran adalah suatu perencanaan keuangan perusahaan yang biasanya digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang mendatang. Selain itu, anggaran juga merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran merupakan salah satu alat ukur bagi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Neraca merupakan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan dengan menampilkan apakah perusahaan memiliki debit atau kredit. Neraca bisa diartikan sebagai kutipan berupa laporan laba atau rugi dan arus kas. Anggaran neraca adalah anggaran yang memerinci taksiran keadaan aktiva atau aset dan pasifa atau kewajiban serta kekayaan bersih dalam suatu kurun masa yang akan datang. Dalam manajemen keuangan, anggaran neraca digunakan untuk memelihara struktur keuangan yang seimbang di antara aktiva dan pasifa dan di antara modal sendiri dan modal pinjaman, demi kredibilitas dan kelangsungan hidup lembaga dalam jangka panjang. Karakteristik anggaran neraca. Suatu anggaran neraca harus tersusun dengan baik, terutama untuk bisnis yang sedang mengalami perkembangan. Anggaran neraca yang baik ternyata memiliki karakteristik tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disusun berdasarkan program. Yang kedua, disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, digunakan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan. Tujuan dan manfaat penyusunan anggaran neraca. Pada dasarnya, manajemen melakukan penyusunan anggaran sebagai upaya untuk melakukan perencanaan dan pengendalian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sasongko dan Parulian tahun 2010 menjelaskan tujuan utama penyusunan anggaran adalah untuk dapat memprediksi tingkat aktivitas, operasi, dan keuangan perusahaan yang akan digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan di masa depan. Selain itu, anggaran juga memiliki tujuan yang lain. Tujuan-tujuan penyusunan anggaran yaitu untuk perencanaan, koordinasi, motivasi, dan pengendalian. Selain tujuan, anggaran neraca juga memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau uang. Yang kedua, sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindarkan manajemen. Yang ketiga, sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal lain. Yang keempat, sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran neraca. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun neraca adalah urutan penyusunan rekening. Rekening aktiva disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu taksiran kecepatan aktiva tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Semakin mudah dan semakin cepat suatu aktiva tertentu menjadi uang tunai, maka semakin didahulukan posisi pencatatannya di dalam neraca. Pada sisi kewajiban, penyusunannya dimulai dengan kewajiban yang lebih dulu jatuh tempo hingga yang paling lama jatuh tempo. Langkah-langkah penyusunan anggaran neraca. Secara umum, dalam menyusun anggaran perlu dibuat suatu persiapan yang tepat agar tidak terjadi kegagalan dalam penyusunannya. Persiapan ini disebut langkah-langkah utama penyusunan anggaran dan pelaksanaannya. Adapun proses penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, otoriter atau top down. Otoriter atau top down, di mana anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan, dan anggaran inilah yang harus dilaksanakan karyawan tanpa melalui proses negosiasi dengan karyawan dalam penyusunannya. Yang
Yang kedua, demokrasi atau bottom up. Demokrasi atau bottom up. Dalam metode ini, anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai ke atasan. Karyawan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang akan dicapainya di masa yang akan datang. Metode ini dapat digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut. Yang ketiga, campuran, itu antara top down dan bottom up. Metode yang efektif dalam penyusunan anggaran adalah metode campuran, yang merupakan partisipasi aktif semua pimpinan dan karyawan sesuai dengan peran masing-masing dalam proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran memerlukan berbagai tahap berikut ini. Yang pertama, menetapkan sasaran oleh manajer atas. Yang kedua, pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. Yang ketiga, review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Yang terakhir, persetujuan manajer atas terhadap usulan anggaran yang dilakukan oleh manajer bawah. Proses penyusunan anggaran membutuhkan koordinasi semua level manajer yang diorganisasi dalam komite anggaran yang memiliki tugas antara lain, yaitu menyusun pedoman penyusunan anggaran, menerima dan menganalisis setiap anggaran yang diajukan oleh sesi, bagian, atau divisi, memberi rekomendasi penyempurnaan, dan menyetujui anggaran. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah aktiva akan selalu sama dengan besarnya utang atau kewajiban dan modal atau ekuitas dari suatu badan usaha tertentu. Aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Setiap kali terjadi penambahan di dalam salah satu komponen aktiva suatu badan usaha, selalu akan disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Demikian pula, jika terjadi pengurangan pada salah satu komponen aktiva, selalu akan disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.